Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur itu bisa membuat kita semakin banyak berzikir, banyak bersyukur kepada Allah yang memang memberikan kehidupan. Kita tidak bisa berbuat apapun, sekecil apapun dalam kehidupan kita, kecuali hanya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berupa nikmat yang harus kita syukuri, dan kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk belajar dan semangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah risalah, risalatul Islam, satu-satunya risalah yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya selalu kita taati, hendaknya selalu kita tauladani. Kita mencoba untuk mengukur apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, kita ukur
kebenarannya melalui apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu semua bisa membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari kelak, dan itu pasti semua kita akan sampai pada hari itu. Tidak ada yang bisa kita andalkan, keluarga, anak, harta, jabatan, tidak lagi bisa kita andalkan. Yang paling kita andalkan saat itu adalah amal-amal baik, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang telah pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia, dan perbuatan itu didasarkan oleh qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tulus, murni, ikhlas, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selagi kita hidup, selagi diberikan umur oleh Allah, perbanyaklah amal soleh itu agar nanti kita tidak menyesal. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali apa yang sudah kita sampaikan pada subuh kemarin terkait dengan makna ketika kita bersyahadat bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Apa makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ada 4, 2 sudah kita sampaikan. 2 pertama yang sudah kita sampaikan adalah ta'atuhu fima amar. Kalau kita sudah bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti ta'atuhu fima amar. Kita mesti mentaatinya pada perkara-perkara yang telah Dia perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan, enggak boleh mendustainya pada perkara-perkara yang telah beliau sampaikan. Ini yang terakhir, yang kemarin yang sudah kita bahas. Banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal yang perkara-perkara gaib yang datang dari Nabi kita. Karena beliau yang menyampaikannya, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya, meskipun terkadang secara zahir enggak nyambung oleh akal. Maka kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu tidak diukur melalui sesuai atau tidak sesuai oleh akal manusia. Karena masing-masing manusia punya akal. Kalau seandainya syariat ini berpatokankan kepada akal, lalu akal siapa yang mau kita pegang? Akal siapa yang mau dijadikan tumpuan kebenaran itu? Sulit. Ada si A, dia punya akal juga. Si B juga punya akal. Dan akalnya dua-duanya biasanya tidak sama, bertingkat-tingkat. Ada orang yang punya tingkat kecerdasan yang sedang, ada orang yang punya tingkat kecerdasan yang lebih, bahkan ada yang sangat lebih. Ulama-ulama Islam pada masa dahulu adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu orang-orang cerdas semua. Tetapi mereka tidak mengandalkan akalnya, semata-mata akalnya dalam membenarkan syariat. Akal itu hanyalah wasilah. Akal itu hanyalah sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelaksanaan syariat ini. Maka tidak ada taklif pada orang yang tidak berakal.
Tidak ada taklif, tidak ada pembebanan hukum bagi orang-orang yang tidak berakal. Orang gila tidak ada kewajiban bagi dia. Kenapa? Tidak ada akalnya. Anak kecil belum diwajibkan perkara-perkara agama karena akalnya belum cukup untuk diberikan beban. Nah, oleh karena itu, syariat ini kalau datang dari Allah dalam Al-Qur'annya dan datang pula dari Rasul dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang dapat diterima, yang makbul, maka kewajiban kita menerimanya. Tidak lagi perlu untuk kita ukur iya tidak, sejalan tidak ini dengan akal. Karena banyak hal nanti yang akan kita tolak dan terjadi dalam fakta sejarah. Kenapa banyak orang menolak perkara-perkara gaib? Karena mereka mengukurnya dengan akal. Ada orang menolak azab kubur. Ada orang menolak pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Ditolaknya. Kenapa demikian? Ya, yang pertama dibawa juga kepada landasan-landasan syar'inya dikarenakan oleh hadisnya kebanyakan adalah hadis-hadis ahad kata mereka. Padahal persoalan akidah yang tidak mungkin ditetapkan pakai dalil atau hadis ahad. Ini lagi-lagi akal, logika akal dia yang mereka pakai. Padahal ketika ada sebuah hadis, mau ahad dia, mau mutawatir hadisnya, asal dia hadis yang sahih, maka bisa kita gunakan untuk menetapkan persoalan akidah. Karena Rasul yang menyampaikan dan diyakini bahwa dia benar-benar menyampaikannya. Oleh karena itu, sekali lagi, tasdiqu fima amar, ini konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berucap itu, berarti kita harus membenarkan apa saja yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinab, menjauhi, ma naha anhu wa zajar, apa yang telah dilarang oleh Rasul darinya, wa zajar, dan apa yang telah beliau cegah, apa yang telah beliau wanti-wanti agar kita tidak melaksanakannya. Ini konsekuensi yang ketiga. Kalau berani kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berarti kita harus berani untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtanib ma nahaka anhu rasulu, jauhilah apa saja perkara-perkara yang Rasulmu telah melarang. Ketika dia yang melarang dan dia adalah Rasul kita, dan kita sudah akui dia sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, istanib, jauhi. Apa contohnya? Nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin katsira. Banyak larangan-larangan Nabi yang terkait dengan apa yang terkait dengan perkataan, aqwal, wa af'al, terkait dengan perbuatan-perbuatan, wa sifatin katsira, dan ada banyak sifat-sifat yang buruk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanha sallallahu alaihi wasallam illa an syai'in fihi dararun wa fihi syarrun. Dan Rasul itu kalau seandainya dia melarang, tidaklah dia pernah melarang sesuatu kecuali an syai'in fihi darar, kecuali pada sesuatu itu ada dararun, ada kemudaratan,
ada kerusakan, wa fihi syarrun, dan itu adalah sesuatu yang buruk, padanya ada keburukan. Mustahil Nabi kita melarang sesuatu ternyata dia baik. Jadi kalau ada orang hari ini membolehkan sesuatu yang ternyata telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia menganggap pada sesuatu yang dibolehkannya itu ada kebaikan, padahal Nabi melarang, dan Nabi melarang pasti di situ ada keburukan. Maka membolehkan yang dilarang Nabi berarti kita telah menuduh Nabi kita menyembunyikan kebaikan itu. Luar biasa bahayanya membolehkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah larang. Nabi melarang karena di situ ada kemudaratan. Sekarang dibolehkan. Berarti kita tuduh Rasul kita menyembunyikan satu kebaikan. Dan itu mustahil. Karena sifat Rasul itu adalah tabligh, dia menyampaikan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar ada pada 3 hal. Yang pertama aqwal, pertama perkataan. Perkataan-perkataan buruk banyak dalam hadis-hadis Nabi, di mana itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Berbohong. Berbohong itu kan perkataan yang buruk. Dan itu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kerusakan. Kebohongan itu akan melahirkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Kebohongan akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya dalam kehidupan kita. Maka Nabi sangat melarang sekali. Bahkan ada di antara sahabat yang minta yang agar dia menjadi baik dalam hidup ini, apa yang harus dia lakukan? Satu saja pesan Rasul kepada dia, jangan berbohong. Iya dibilang iya, tidak dibilang tidak. Karena berbohong berarti akan menimbulkan berbagai macam kerusakan dalam kehidupan. Ada hak-hak orang lain yang akan terabaikan dengan kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Maka itu bagian dari larangan yang harus kita tinggalkan. Karena yang melarangnya adalah Rasul kita. Yang melarang adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari bentuk af'al, perbuatan. Jadi kesalahan itu bisa datang dari perkataan, bisa datang dari perbuatan. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, berarti itu adalah bohong. Tapi juga bisa nanti dalam bentuk af'al, dalam bentuk perbuatan kita, penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk perbuatan yang Nabi juga sudah melarangnya. Ketika Nabi melarang, pasti di situ ada kerusakan dan pasti akan melahirkan kerusakan dan keburukan dalam kehidupan. Apa kata Rasul? Contohnya, wala tajassasu, wala tadzalamu, wala tadabaru. Janganlah kalian saling tajassus. Apa tajassus itu? Tajassus itu mengintip-intip, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini af'al. Wala tadzalamu, dan jangan pula kalian saling berbuat zalim, saling menganiaya. Larangan dari Rasul. Dan itu larangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penguat dari apa yang juga dilarang di dalam Al-Quran. Karena Nabi itu
fungsinya kan salah satunya adalah memperkuat apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang lakap-lakap yang tidak baik. Ketika Nabi larang, pasti akan bermasalah. Ada orang memanggil seseorang dengan kekurangan yang ada pada diri dia. Jadi dipanggilnya seseorang itu, padahal namanya ndak itu. Tapi dipanggilnya dengan apa yang ada pada kekurangan diri dia. Ini akan bisa melahirkan permusuhan. Maka dulu ketika Abu Dzar memanggil Bilal, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terlanjur memanggil Bilal bin Rabah dengan panggilan yang membuat Nabi marah. Apa kata Bilal? Ya banas sauda, wahai anak budak hitam. Bilal memang hitam karena dia dari keturunan negro, berasal dari kalangan budak. Tapi dalam Islam, kemuliaan kita tidak ditentukan oleh status sosial. Jadi kalangan budakkah dia, kalangan orang merdekakah dia, tidak status sosial yang menentukan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan kemuliaan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Siapapun orangnya. Sekarang dipanggillah oleh Abu Dzar, ya benas sauda. Membuat Rasul tidak suka dengan panggilan itu. Kata Rasul, ya Abu Dzar, innaka rajulun fika bru'um minal jahiliyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, sungguh dalam diri kamu masih tersisa unsur-unsur jahiliyah. Karena dia memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Walaupun benar, jujur dia dalam memanggil itu. Sekarang ada kawan kita agak pincang jalannya. Kita panggil, hei pincang, sini kamu. Siapa tahu hatinya di sisi Allah lebih mulia. Siapa tahu kaki pincang itu lebih dulu sampai masjid daripada orang-orang yang sehat. Siapa tahu dia terus berupaya untuk berbuat kebaikan. Sementara orang-orang yang memanggilnya dengan panggilan yang tidak baik tadi, atau panggilan yang agak menghina itu, ternyata hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bentuk af'al, dalam bentuk perbuatan. Dan itu tentu akan banyak contohnya. Dalam setiap aktivitas dan kerja keseharian kita, itu sebenarnya punya potensi untuk berbuat salah. Dalam semua aktivitas kita. Sebagai apa kita? Ada potensi untuk berbuat salah. Dan Nabi melarang. Jangan lakukan hal-hal yang salah itu. Karena pasti akan mendatangkan kerusakan. Sebagai petani di kebun, sebagai pedagang di pasar, sebagai pegawai di kantor, sebagai dosen di kampus, sebagai penceramah di atas mimbar, ada enggak potensi berbuat salah? Semua ada. Kalau dia tidak punya iman, dia hanya akan memikirkan keuntungan dunianya. Dan dengan memikirkan keuntungan dunia semata, mungkin saja dia akan terjebak pada kesalahan karena yang dipikirkannya memang adalah keuntungan dunianya. Semua. Dan itu semua adalah ujian dari Allah. Imanlah yang akan benar-benar membuat kita selamat. Kalau benar-benar kita ingat wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat
wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dan itu adalah bagian dari keimanan, bagian dari memaknai syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka insya Allah kita akan selamat. Apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ungkapan dimanapun kalian berada masuk kita semuanya dalam berbagai profesi yang kita punya. Haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah kesalahan-kesalahan yang telah terlanjur kalian lakukan itu al-hasanah. Ikutkan dengan kebaikan. Dan ungkapan yang kedua dari Nabi ini menggambarkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam setiap aktivitas kita, profesi kita. Atbi'is sayyi'ah, ikutkan kesalahan yang sudah terlanjur itu, ikutkan dengan hasanah, kebaikan. Bagaimana caranya? Salah satunya istighfar. Istighfar. Jadi setiap kali kita menyadari ada kesalahan, ikutkan dengan kebaikan. Salah satunya istighfar. Astaghfirullah. Istighfar itu benar-benar rahmat dan nikmat Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita diminta untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Rasul yang terpelihara dari kesalahan saja beristighfar dalam sehari 100 kali. Itu berdasarkan kepada hadis. Padahal dia adalah orang yang sudah terjamin masuk surga atau dia sudah terpelihara dari berbagai dosa. Tapi istighfarnya 100 kali dalam satu riwayat. Nah, apakah kita tidak bersemangat untuk berbanyak istighfar? Padahal dalam berbagai kegiatan sehari-hari kita selalu saja diikutkan oleh dosa. Bahkan tidak ada hari kita yang tanpa dosa. Coba sekali-kali muhasabah diri kita. Setiap mau tidur muhasabah. Berapa dosa yang dilakukan hari itu? Berapa amal soleh yang dilakukan hari itu? Mana yang lebih banyak? Jangan-jangan setiap hari yang lebih banyak adalah dosa. Tidakkah wajar untuk memperbanyak istighfar? Istighfar itu benar-benar kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan beristighfar, dosa-dosa kita bisa terhapus. Sedangkan selesai sholat saja, apa ungkapan pertama yang kita ucapkan? Baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pertama yang terucap apa? Astagfirullah. Itu selesai sholat. Apalagi kalau selesai pulang dari kantor, pulang dari pasar. Berapa banyak mata kita terpandang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berapa kali telinga kita mendengar hal-hal yang ternyata terlarang, tidak dibolehkan. Kalau selesai sholat saja kata pertamanya adalah istighfar, tentu saja untuk hal-hal yang lain lebih banyak istighfarnya. Karena memang kita sebagai manusia, dan itu pula lah tabiat manusia. Allah menciptakan kita punya sifat seperti itu. Terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Tapi ketahuilah bahwa surga itu tidak diciptakan untuk yang tidak berdosa. Karena kalau gitu tidak ada isi surga nanti. Tapi surga diciptakan oleh Allah untuk orang-orang berdosa yang memohon ampun kepada Allah. Berdosa dia, tapi dia memohon ampun kepada Allah. Karena semua kita berdosa. Apa beda antara
Adam dengan iblis. Dua-duanya sama-sama terjatuh pada kesalahan. Iblis angkuh, sombong, berhasil dia menggoda Adam sampai terjebak pada kesalahan yang membuat Adam keluar dari surga, dikirim ke muka bumi ini. Tapi Adam beristighfar, iblis tidak. Adam mengakui kesalahannya, iblis tidak. Pada akhirnya Adam akan kembali ke surga, iblis tetap berada pada neraka, bahkan untuk selama-lamanya. Jadi surga untuk kita-kita yang bersalah, kemudian kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sedangkan neraka untuk orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Kita adalah Bani Adam, kita adalah keturunan Adam, karena Nabi kita, Abul Bashar, Bapak manusia itu, mengakui kesalahannya, maka kita juga sebagai anak-anaknya, anak cucunya, harus terus mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah, dan Allah akan mengampuni semua dosa itu. Hatta walau kana mithla zabadil bahri. Meskipun dosa kita sama banyaknya dengan buih di lautan. Nah, jadi ikhwati fillah, mari sama-sama kita jaga aqwal, af'al, baik perkataan kita atau perbuatan kita, agar tidak menyelisihi atau menyalahi apa yang telah digariskan oleh Rasul. Mana yang dilarang oleh beliau, itu pula yang harus kita tinggalkan. Mana yang disuruhnya, itu pula yang kita amalkan. Tapi seandainya kita tersalah, seandainya terlanjur, Nabi juga memberikan bimbingan untuk kesalahan-kesalahan itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan hal-hal yang sudah terlanjur salah yang dilakukan, ikutkan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kata kunci dalam kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan selain aqwal dan af'al wa sifatin katsira, dan juga sifat-sifat yang banyak yang ternyata dilarang oleh Rasul. Sifat-sifat bagi pribadi kita. Sifat itu kan ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji jujur, lawannya bohong. Yang terpuji amanah, lawannya khianat. Amanah lawannya khianat. Jujur dan amanah. Jujur itu pada perkataan, amanah itu pada perbuatan. As-sidqu wal amanah. Kan ada itu as-sidqu wal amanah. As-sidqu itu jujur, dan itu pada aqwal. Al-amanah itu bisa diartikan jujur juga, tapi pada perbuatan. Menyampaikan amanah, dititipkan sesuatu, sampaikan. Karena bisa saja yang dititipkan itu yang sampai tidak lagi sama seperti yang dititipkan. Menitipkan apa saja harus sampaikan sesuai dengan apa yang dititipkan. Menitipkan pesan, sampaikan sesuai dengan pesan itu. Menitipkan barang, sampaikan sesuai dengan itu al-amanah. Dan itu sifat. Maka sifat itu ada yang baik yang diperintahkan, dan ada yang buruk yang ternyata itu semua dilarang oleh Rasul. Dan hal-hal seperti itu ternyata menjadi kewajiban kita semua untuk meninggalkannya jika memang terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang telah
Allah sampaikan kepada kalian adalah dalam bentuk perintahnya, fakhuzuhu, ambil itu, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang telah dilarangnya kalian untuk melakukannya, fantahu, maka intahu, hentikan, stop itu, tidak boleh kita laksanakan. Ada juga dalam hadis Rasul, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, maka jauhi itu. Wa idza amartukum bi amrin, tapi jika saya perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini dia. Jadi pada hadis ini ada yang diberikan penjelasan oleh para ulama juga. Ketika dikatakan fajtanibu, jauhi dalam perkara yang terlarang, di situ tidak disebutkan mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Tapi pada perintah, idza amartukum bisyai'in, jika saya perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan batas kemampuan. Jadi ada yang muqayyad dengan kemampuan, ada yang tidak. Untuk perkara yang yang dilarang tidak ada pilihannya, tidak diberikan mastata'tumnya. Berarti yang terlarang mesti ditinggalkan. Sedangkan yang diperintahkan laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kenapa dibedakan seperti itu? Salah satu dari penjelasan yang diberikan oleh para ulama bahwa untuk meninggalkan larangan kita tidak perlu kekuatan apapun, hanya sekedar meninggalkan saja. Tapi kalau untuk melakukan satu perbuatan itu perlu kemampuan. Dan kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang kuat mungkin dia bisa mengerjakannya. Yang lemah barangkali dia tidak bisa untuk mengerjakannya. Sedangkan larangan tidak ada pilihan, mesti ditinggalkan. Sebab tidak memerlukan kemampuan dan kekuatan apapun. Ada orang kuat dilarang mabuk-mabukkan, nggak perlu kemampuan untuk meninggalkan. Ya udah tinggalkan saja. Orang lemah pun dia akan bisa untuk meninggalkan. Tapi perintah yang datang dari Nabi, sholat umpamanya. Sholat harus berdiri. Bagaimana kalau dia tidak bisa berdiri? Puasa itu perintah agama. Bagaimana kalau dia tidak bisa berpuasa? Sudah tua, lansia, lanjut usia, atau dia sakit di mana dia tidak mungkin untuk berpuasa. Untuk hal-hal yang seperti itu, maka perlu ada kata mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Maksimal sebisa mungkin yang kita lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Tapi ketika nanti ada keadaan-keadaan di mana tidak bisa kita lakukan, nanti agama memberikan kemudahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayang yang Dia miliki, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah kemudahan-kemudahan, dan Allah tidak menginginkan adanya kesulitan yang dialami. Baik, ikhwati fillah, jadi pada poin yang ketiga, ijtinab ma naha anhu wa zajar, menjauhi perkara-perkara yang memang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara, bahwa tidak boleh Allah itu disembah kecuali dengan cara apa yang telah Dia syariatkan. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata yu'bad dari kata abada ya'budu,
Itu bisa diartikan menyembah atau diartikan beribadah. Karena ibadah itu adalah bentuk sembahan kita kepada Allah. Salat itu adalah ibadah, itu bentuk sembahan kita kepada Allah. Karena kita menyembah dan mentaati Allah. Kita berpuasa, itu adalah ibadah. Dan itu bentuk dari ibadah atau sembahan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya semua ibadah harus diberikan atau dilaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanyalah ibadah-ibadah yang memang telah disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muqayyad di situ al-ibadat itu bima syara'ahu Allahu li rasulih. Fala ta'ti bi ibadatin lam yashra'ha rasul. Jadi jangan sekali-kali pernah melakukan satu ibadah, mengerjakan satu ibadah yang ternyata di situ tidak ada syariat, tidak ada pensyariatannya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma nanti kita melakukannya. Karena kita berarti beribadah menyembah Allah tidak sesuai dengan apa yang Dia syariatkan. Atau kita robah-robah cara yang telah diajarkan oleh Rasul dalam menyembah Allah. Maka itu akan membuat kita menjadi tersalah. Wa in kana qasduka hasanan. Jadi ada satu ibadah tidak pernah disyariatkan, dibuat-buat agar dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, kan tujuannya baik tuh. Ketika sesuatu itu tidak pernah disyariatkan, wa in kana qasduka hasanan. Meskipun maksud kamu adalah baik, tapi tetap tidak diterima. Wa in kunta turidul ajra, jika yang kamu inginkan adalah al-ajr, pahala dari Allah, lakin hadza amalun batil. Tetapi yang dilakukan itu adalah amalun batil, amal yang salah. Itu satu kebatilan. Maka niat yang baik saja atau karena dugaan bahwa itu adalah perbuatan baik saja, itu tidaklah cukup di dalam beribadah. Tidak cukup. Niat yang baik saja dalam ibadah tidak cukup. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama sekali adalah al-ikhlas. Itu niat memang. Tapi tak cukup sampai di situ saja. Ada syarat yang kedua. Apa itu? Al-ittiba atau mutaba'atur rasul. Mengikuti cara atau ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merubah ketentuan itu berarti rusak satu syaratnya. Atau melakukan sesuatu yang ternyata di situ tidak ada syariatnya dari Nabi kita, tidak pernah disampaikan oleh Rasul kita. Walaupun ikhlas, walaupun niat kita baik, walaupun kita menilai itu kan baik. Sekali lagi, bahasa itu kan baik tidak cukup. Ini dalam persoalan ibadah, dalam persoalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ibadah itu tujuannya bagaimana diri kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa kecuali dengan sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasul. Dan Rasul sudah sempurna untuk menyampaikannya. Nah, ini pada poin yang keempat. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan agar kita tidak beribadah menyembah Allah kecuali dengan apa saja yang telah disyariatkan oleh Allah dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-niyatu la takfi bal la budda minal ittiba. Niat baik saja tidak cukup, akan tetapi perlu minal ittiba. La budda minal ittiba. Mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, inilah 4 poin yang berkaitan dengan makna
dari syahadat kita pada penggalan yang kedua dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Kalau benar-benar kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka 4 poin tadi harus kita pahami baik-baik, harus kita yakini dan harus kita amalkan. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada kesimpulan yang menarik sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Kalau seandainya asyhadu alla ilaha illallah itu intinya ada pada bara'atum minasyirik, berlepas diri dari syirik. Kalau sudah kita ucapkan la ilaha illallah, maka kita murni mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Takkan pernah ketemu antara tauhid dengan syirik. Dia adalah sebagai orang yang tauhidnya benar, tapi pada saat yang sama dia syirik, nggak mungkin. Selagi dia melakukan syirik, berarti tauhidnya belum benar. Itu untuk la ilaha illallah, bara'atu minasyirki. Kalau untuk Muhammadur Rasulullah, bentuk konsekuensinya, bara'ahnya dari apa? Yang pertama, bara'atum minal ghulu. Kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan ghulu terhadap Rasul. Apa ghulu itu? Ghulu itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi dia semata-mata sebagai Rasul, tapi posisinya berubah lebih dari sebagai Rasul. Bahkan ada yang menjadikan Rasul sebagai tempat meminta-minta. Berarti sudah terjadi di situ ghulu. Berlebih-lebihan dalam menempatkan Nabi. Karena Nabi adalah basyarun yuha ilaih. Rasul itu adalah manusia biasa, tetapi dia diberikan wahyu. Ketika kita katakan Rasul itu manusia biasa, kita tidak sedang menghina dia, karena dia mau manusia. Dan dia yang melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan ghulu itu, perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan. Kata Rasul apa? La tanatta'u. Atau juga ada la taghlu fi dinikum. Itu ayat. Jangan kalian tanatta'u. Jangan berlebih-lebihan dalam terhadap saya. Kama yatanatta'an nasara. Sebagaimana dulu orang-orang Nasrani ghulu terhadap Isa. Karena orang Nasrani menempatkan Isa sebagai anak Tuhan. Lalu kata Rasul, ana Rasulullah wa ana Abdullah. Saya adalah Rasul Allah, tapi saya adalah hamba Allah. Oleh karena itu, tidak boleh kita jadikan Rasul sebagai tempat meminta, atau sekarang karena Rasul sudah wafat, kita jadikan cara bertawassul dalam doa kita dengan membawa-bawa Rasul untuk dikabulkan doa. Dalam artian dijadikan tempat bertawassul. Walaupun ini ada pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan para ulama dalam persoalan tawassul. Tawassul bijahir Rasul umpamanya. Bertawassul dengan kemuliaan Nabi. Ada yang membolehkan, tetapi kalau kita baca keterangan-keterangan dari para ulama-ulama salaf yang berpegang kepada manhajnya Rasul dan para sahabat, nampaknya memang mereka memilih untuk melarang melakukan tawassul bijahir Rasul dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan Rasul itu untuk Rasul. Kemuliaan itu adalah untuk Rasul. Kita bisa menjadikan cinta kita kepada Rasul sebagai tawassul, tidak apa-apa. Tapi bukan semata-mata karena kemuliaannya. Ya Rasulullah, dengan kemuliaan yang kamu miliki, ya Allah, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulmu, ampuni saya.
Apa hubungannya? Kemuliaan Rasul ya untuk Rasul. Rasul itu yang mulia. Kita kalau ingin menunjukkan ketaatan kita, cintai Rasul itu. Lalu boleh kita katakan, ya Allah, dengan cinta saya kepada Rasulmu, ampuni saya. Itu boleh. Karena kita mencintai Rasul, itu adalah perbuatan baik. Itu adalah amal saleh. Jadi tidak semata-mata mengandalkan kemuliaan pribadi yang ada pada Rasul, yang sebenarnya memang adalah untuk Rasul. Kan itu tuh, fikrah tawassul tuh datang kebanyakan dari orang-orang sufi sebenarnya. Pada sebagian orang sufi yang memulia-muliakan wali-wali mereka yang dianggap karamah. Lalu membuat mereka tidak pede untuk langsung berdoa kepada Allah kecuali membawa-bawa nama wali-walinya itu. Karena dianggapnya para aulia itu orang-orang yang mulia yang pantas untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Padahal orang-orang dianggap mulia itu sudah meninggal semua. Kalau dia masih hidup, datang kita minta didoakannya, boleh. Ada kiai, ulama besar masih hidup dia, datang kita ke dia, minta agar dia mendoakan kita, itu boleh. Itu tawassul dengan orang yang masih hidup. Karena dia masih hidup. Kalau masih hidup, bisa kita berkomunikasi. Dan bisa dia langsung menyampaikan doanya kepada Allah. Dan itu boleh. Kalau sudah meninggal, gimana caranya itu? Kita sudah tidak bisa berkomunikasi, dia juga sudah putus hubungannya dengan Allah, karena dia sudah ada pada alam barzah, tinggal menunggu hari kiamat untuk nanti dipertanggungjawabkan amal. Jadi tidak boleh kita datang lagi ke kuburan-kuburan orang keramat itu, hei wali Allah, saya punya hajat ini, tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Itu perbuatan orang-orang malas. Jadi bertawasul seperti itu, malas kita beribadah. Karena mengandalkan kebaikan orang lain untuk dikabulkan doa. Yang harus dilakukan itu adalah kita yang merajinkan diri kita untuk beribadah dan dekat kepada Allah, dan Allah terbuka pintu maafnya untuk siapa saja. Jadi tidak ada istilah minder, saya ini kan orang banyak dosa, jangan-jangan doa saya tidak diterima oleh Allah. Berapa banyak dosa Umar sebelum masuk Islam? Sebelum dia masuk Islam, masa jahiliyah, berapa dosanya? Tapi ternyata membuat dia dijamin, kalau setelah masuk Islam, dia dijamin masuk surga. Jadi bertawassul seperti itu, sekali lagi, itu kerja orang malas. Hanya mengandalkan kemuliaan orang lain untuk mendapatkan keampunan diri dia. Dan logika itu salah. Nggak boleh melakukan itu. Yang harus dilakukan sekali lagi, perbanyak ibadah, tambah rajin baca Quran, semangat untuk mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya, dekatkan diri kita terus kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti itu, siapa tahu dia ternyata menjadi orang-orang yang didengarkan doanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh dilakukan seperti itu, apalagi kepada orang selain Rasul. Jadi bara'atum minal ghulu, berlepas diri dari perbuatan ghulu. Tidak boleh menempatkan Nabi lebih daripada seorang Rasul. Tidak boleh meminta-minta kepada Rasul atau menjadikan perantara dalam doa. Yang kedua, bara'atum minat takdzibi lahu, berlepas diri dari semua bentuk mendustakan Rasul. Jadi tidak boleh ada satupun yang kita dustakan dari Rasulullah SAW ketika memang Rasul benar-benar telah menyampaikannya. Ketika berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Terima itu, jangan pernah didustai. Sedangkan yang ketiga,
bara'atum minal bid'ati fid din. Berlepas diri dari hal-hal yang baru, yang bid'ah dalam perkara aslus syar'i. Aslus syar'i itu usulus syariah, dalam masalah-masalah prinsip. Karena banyak masalah-masalah prinsip yang kalau kita tersalah akan melahirkan kesalahan yang lain. Orang-orang Syiah umpamanya itu punya prinsip-prinsip yang sangat menyimpang, dan itu bid'ah. Pelaku bid'ah terbesar dalam sejarah perkembangan agama ini ada pada Syiah. Karena mereka merubah usul syar'. Jadi dulu memang istilah-istilah bid'ah itu kecenderungan digunakan pada perkara-perkara prinsip itu. Masalah Khawarij, masalah Murji'ah, itu ahlul bid'ah wal ahwa, Syiah. Kenapa mereka mendatangkan usulus syariah? Hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentu akan panjang ceritanya. Kalau kita coba lihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada mereka dan menyebabkan lahirnya berbagai macam kesalahan dalam beragama. Coba orang-orang Syiah, khususnya yang Rafidhah, karena Syiah itu banyak. Sekarang kalau kita bicara Syiah ya rata-rata Rafidhah. Ada dulu Syiah Zaidiyah yang lebih mendekati kepada Ahlus Sunnah. Tetapi sekarang ya bisa dikatakan tidak ada, entah di mana. Dulu ada di wilayah Yaman yang sering disebut dengan Al-Hadawiyah. Tetapi yang ada sekarang itu rata-rata adalah Rafidhah. Mereka itu mengkufurkan, mengkafirkan para sahabat. Kalau sahabat yang kafir ya hilanglah syariat ini semuanya. Karena sahabat adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasul, menyaksikan turunnya wahyu, tahu dia ayat ini kepada siapa, apa maknanya. Sekarang mereka yang dihukumkan kafir, kecuali beberapa orang saja. Ali, Mikdad kawannya Ali, Salman Al-Farisi. Ada berapa orang? 3 atau 5 orang aja katanya yang tidak murtad. Ini luar biasa penyimpangannya. Yang kalau itu diyakini oleh orang, maka akan membuat syariat ini runtuh semuanya. Karena berarti tidak lagi menerima apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka kufur semua. Coba berapa bahayanya pemahaman orang Syiah itu. Dan ini bid'ah terbesar. Mereka, kalau kita tanya, iyakah seperti itu? Semua mereka akan bilang tidak. Karena mereka punya konsep taqiyah. Taqiyah itu artinya berbohong. Jadi bohong itu rukun agamanya, coba. Kurang apa penyimpangannya itu? Taqiyah namanya. Khomeini bilang seperti itu. Laulat taqiyah la zahaba mazhabuna ilal inqirat. Itu ungkapan Khomeini. Kalau bukan karena taqiyah, mazhab kita akan hilang, hancur, tidak ada lagi. Berarti taqiyah inilah cara paling ampuh untuk mempertahankan mazhab atau aliran Syiah. Dan dari segi usul syara' mereka luar biasa salahnya. Bahkan ada di antara konsep mereka itu mesti mukhalafat ahli sunnah. Mesti berbeda dengan ahli sunnah. Selagi bisa berbeda. Ini akan melahirkan berbagai macam ibadah yang salah. Karena konsep mereka harus berbeda. Dan itu semua akan menjadi salah. Karena tidak lagi membenarkan dan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bara'atum minal bid'ah fid din fi asli syar', pada aslus syar', pada prinsip-prinsip syariat, wa fil kaifiyah, dan pada cara-cara ibadah. Jadi berbeda pada aslus syar' itu akan berpengaruh nanti pada cara-cara ibadah.
Coba orang Syiah, salamnya itu tidak salam kanan, salam kiri. Tapi tepuk paha 3 kali. Kalau nampak nanti orang sholat, di akhir sholatnya dia tepuk paha 3 kali. Itu pasti Syiah. Kenapa 3 kali? Pertama laknat untuk Abu Bakar, kedua laknat untuk Umar, ketiga laknat untuk Utsman. Karena bagi mereka yang bertiga ini adalah perampas kekuasaan. Yang seharusnya menjadi khalifah setelah Rasul adalah Ali. Nah, nampak kan luar biasa penyimpangan ketika usulus syariah itu bid'ah, menyimpang. Belum lagi kalau kita bicara umpamanya pada Khawarij, pada Murji'ah. Khawarij salah satu dari penyimpangannya adalah mengafirkan pelaku dosa besar. Padahal dalam keyakinan Ahlus Sunnah, dia pelaku dosa besar, dia tetap muslim, tetapi fasik. Karena dia fasik. Kenapa dihukumkan fasik? Karena dia melakukan perbuatan yang salah. Nabi melarangnya. Tapi dia tetap disebut sebagai muslim. Karena dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi oleh orang Khawarij, enggak. Pelaku dosa besar itu adalah kafir. Maka yang suka mengafir-ngafirkan itulah Khawarij itu. Dan Syiah juga, karena sahabat saja dia kafirkan. Kalau sahabat saja kafir, apalagi orang-orang kayak kita yang tidak mau mengikuti ajaran mereka. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang dulu pernah lahir dari orang-orang Syiah. Yang sekarang tuduhan-tuduhan itu diarahkan kepada para dai, para ulama yang mencoba untuk mengembalikan Islam ini kepada manhaj yang benar. Diberikan tuduhan-tuduhan seperti yang tadi. Padahal itu semua adalah perbuatan orang-orang Syiah yang karena memang mereka ingin menyebarkan keyakinannya. Jadi ada 3 konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah: berlepas diri dari gulu, berlepas diri dari takdzib, mendustai Nabi, dan berlepas diri dari hal-hal yang bid'ah dalam agama, khususnya dalam persoalan usul syariah dan pada al-kaifiyah, cara-cara dalam beribadah. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Seandainya ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Masalah sholat suruh itu boleh dikerjakan macam sholat duha. Setahu saya sholat duha itu kan biasa tiap hari, kita boleh dikerjakan tiap hari. Kalau sholat suruh ini setelah dengar ceramah baru kita kerjakan sholat suruh itu. Cuman menurut apakah memang sama dengan sholat duha gitu, Pak? Iya, sholat isyraq dinamakan oleh para ulama sholat isyraq. Penamaan nama sholat itu tidak langsung datang dari Nabi. Istilah sholat isyraq itu cuma disimpulkan oleh para ulama melalui sebuah hadis. Hadisnya artinya kira-kira begini: barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya berzikir, dia berzikir tidak pergi sampai nanti matahari terbit. Ini yang isyraq tadi itu, sampai matahari terbit. Dan setelah itu dia sholat dua rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala apa?
haji. Tamatan tam. Sempurna. Jadi tadi kita sholat subuh, lalu berada kita di tempat kita sholat, kemudian sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat. Maka isyraq itu di awal waktu duha. Kalau duha, yang namanya duha itu panjang waktunya. Tidak lagi disebut isyraq karena tidak persis ketika matahari terbit. Dan tidak juga boleh pas terbit itu, harus agak ditambah sedikit. Karena ada yang waktu-waktu terlarang, pas ketika terbit, pada saat terbenam, dan pada saat di siang di pertengahan sebelum zawal. Jadi tidak pula pas nanti ketika dia terbit, tunggu agak 10 menit, 5 menit atau 10 menit. Yang penting tidak lagi persis pada saat dia terbit. Itu yang disebut dengan isyraq. Dan isyraq itu adalah melaksanakan sholat yang di awal waktu duha. Di awal waktu duha. Diistilahkanlah dengan sholat isyraq itu. Nah, sedangkan untuk duhanya, duha itu ketika matahari sudah terasa sedikit agak mulai memanas. Sekarang kan belum nih. Kalau dalam hadis itu dikatakan, saya lupa bahasanya, tapi kira-kira maknanya itu, kira-kira anak onta sudah mulai merasakan panas. Ya, berarti tidak pada awal. Jadi berbeda antara keduanya. Isyraq itu dilaksanakan di awal waktu duha, sedangkan untuk duha itu panjang. Bahkan menjelang jam 11 pun itu masih dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai istighfar, Ustaz. Apakah diperbolehkan bagi kita beristighfar dalam keadaan marah? Misalnya seperti contohnya ibu-ibu sedang mencubit anaknya, tapi pada saat bersamaan dia beristighfar. Apakah diperbolehkan seperti itu, Ustaz? Saat marah itulah harus beristighfar. Dia kalau seandainya ndak ingat kita kepada Allah, mungkin akan semakin marah kita. Atau maksudnya seperti apa? Saat bersamaan mencubit, astagfirullah. Itu salah guna itu. Astagfirullah gini, astagfirullah. Ya, yang jelas istighfar itu dalam setiap keadaan. Pada saat emosi justru bagus untuk beristighfar. Itu bisa mengurangi kemarahan kita, sehingga tidak jadi bertambah marahnya, malah bisa menguranginya. Kalau Rasul menganjurkan kalau marah, seandainya dia dalam keadaan berdiri, maka duduk. Itu bisa mengurangi. Kalau berdiri dia marah, seharusnya dia main kaki, sekarang duduk dia kan, enggak jadi nendang dia kan, karena dia sudah duduk. Atau bawa beruduk. Kalau marah bawa beruduk. Karena kemarahan itu dari setan, dan setan itu dari api, dan api bisa dipadamkan oleh air. Maka jika kalian marah, beruduk. Nah, tapi ada perilaku kadang ibu-ibu, dia sambil mencubit anaknya lalu kemudian mengucapkan astagfirullah. Ya, cubitan seorang ibu untuk kesalahan anaknya itu pasti karena sayangnya. Pasti karena dia tidak ingin anaknya itu terjatuh kepada hal-hal yang tidak baik. Maka perlu ada sanksi, perlu ada hukuman-hukuman. Memberikan hukuman seperti itu tidak salah sebenarnya. Karena itu baik bagi dia. Guru kepada anak-anaknya boleh tidak memberikan hukuman? Boleh.
Karena memang dia bersalah. Kalau tidak diberikan hukuman, dia anggap nanti yang salah itu biasa saja. Karena tidak dikatakan bahwa itu salah. Tapi ketika salah lalu dihukum, sebenarnya di situ ada didikan bahwa yang salah ini kamu tidak pantas melakukannya, yang pantas adalah mendapat hukuman. Nah sekarang tidak boleh itu guru menghukum anak-anaknya, bisa kena laporkan. Kalau ada guru cubit anak-anaknya, anak-anak muridnya, itu bisa kena laporkan. Mau jadi apa kita kalau seandainya tidak boleh menghukumi anak-anak yang salah? Hukumlah boleh, tapi hukumnya adalah dengan sesuatu yang jangan keterlaluan dan sesuatu yang punya nilai didikannya. Ada nilai didikannya. Tapi kalau dihukumi dia dengan hal-hal yang tidak pantas, ya itu tidak baik juga. Karena ada hukuman-hukuman, Nabi pun pernah memberikan hukuman kepada sahabatnya. Itu Ka'ab ibn Malik, ketika orang semua pergi berperang, ada 3 sahabat yang tidak ikut itu dalam perang Tabuk. Salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik. Tidak ikut dia berperang, sementara sahabat ikut semua. Kenapa tidak? Musim panas. Ketika itu musim panas, musim panen korma. Kan banyak tantangannya itu kan. Ka'ab tidak ikut dia. Apa sanksinya oleh Nabi? Jangan jawab salam Ka'ab itu. Jangan ucapkan salam dan jangan pula jawab salamnya. Itu ternyata luar biasa terapinya bagi seorang Ka'ab itu. Kalau salamnya tidak dijawab, itu kan hukuman itu kan. Sampai pada akhirnya Ka'ab mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Ikatnya. Jangan ada yang melepaskan ikatan ini kecuali Nabi. Kalau Nabi yang sudah melepaskan berarti Nabi sudah memaafkan. Nah, berarti memberikan sanksi terhadap kesalahan itu sebenarnya syar'i. Tetapi sanksinya itu yang harus diperhatikan, harus mendatangkan kebaikan setelah itu. Kalau sanksi tidak mendatangkan kebaikan, ya buat apa? Itu yang diajarkan oleh agama. Nah, maka ketika dicubit anak itu oleh orang tua sambil mengucapkan Astaghfirullahalazim. Ya, barangkali cubitannya adalah cubitan kasih sayang dan sekaligus mengajar anak itu agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan masalah penambahan abduhu pada syahadat yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu sebagai ucapan dalam apa gitu? Itu perlu diperhatikan. Umpamanya azan umpamanya. Jangan diraba-raba. Kan ada muazin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Jangan diraba-raba. Jangan ditambah-tambah arti asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sesuatu yang sudah bagus. Atau saat kita tasyahud, jangan diraba. Tapi nanti pada saat-saat kondisi di mana kita tidak dalam hal-hal yang seperti tadi, ya silahkan saja. Marilah kita berselawat kepada, kadang disebut Habibuna wa Syafi'una wa Sayyiduna. Silakan. Karena tidak dalam itu konteks yang terikat. Jadi ada pada saat-saat kita terikat dengan sesuatu tidak boleh kita robah. Pada saat kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah umpamanya, lalu kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itulah ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saatnya nanti kita mengucapkan itu secara umum tanpa muqayyad, tanpa ditentukan oleh satu keadaan atau bentuk amal yang lain seperti yang tadi. Maka tidak mengapa, abduhu wa rasuluh. Dalam mukadimah umpamanya kan,
mukadimah khutbah atau mukadimah ceramah, biasa orang bilang seperti itu. Karena tidak untuk sesuatu yang terikat. Jadi perlu diperhatikan. Seperti azan itu muqayyad. Orang Syiah juga punya azan yang penambahannya. Apa tambahannya oleh mereka? Jadi asyhadu anna aliyan hujjatullah. Jadi selesai dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Berarti dia merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik, ikhwati fillah, barangkali sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami yang benar semata-mata bimbingan dari Allah, dan yang salah itu karena kekurangan ilmu yang ada pada saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.